warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Jawa Timur dalam berita kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya Paramita Bermawi. Dan saya Iwan Tuan Kota. Selama 1 jam kami akan menghadirkan sejumlah berita aktual yang menarik dari berbagai daerah di Jawa Timur yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan saudara, berikut cuplikan berita utama Jawa Timur dalam berita kali ini. Kerusuhan sebagai aksi penolakan tambang emas Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi mengakibatkan fasilitas kantor dan gudang ludes dibakar massa. Sudah. Punya aku? Tingginya aktivitas Gunung Bromo membuat daerah sekitar diguyur abu vulkanik hingga mengganggu aktivitas belajar mengajar. Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di seluruh Jawa Timur, Biro Hukum Sedaprov Jatim menggelar sosialisasi dan penyuluhan hukum. Saudara, kita awali informasi pertama dari Banyuwangi. Pasca terjadinya kerusuhan akibat penolakan tambang emas di kawasan pertambangan emas Tumpang Pitu Banyuwangi, hingga kini suasana di lokasi masih mencekam. Sejumlah fasilitas perkantoran dan gudang tambang emas ludes dibakar massa. Pasca bentrokan tolak tambang emas di Gunung Tumpang Pitu, Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, sejumlah gudang dan fasilitas di perkantoran utama PT Bumi Suksesindo yang merupakan pengelola tambang emas ludes dibakar massa. Selain membakar dan menghancurkan fasilitas perkantoran, warga yang menolak keberadaan tambang juga mengobrak-abrik seluruh isi kantor. Beberapa fasilitas pun hancur berantakan. Sejauh ini, belum ada konfirmasi baik dari pihak PT BSI maupun dari kepolisian. Namun hingga kini, suasana di lokasi tambang masih mencekam. 2 peleton bersenjata lengkap dari Polres Banyuwangi dan 3 kompi Brimob bersenjata lengkap masih disiagakan di lokasi pertambangan. Kerusuhan ini terjadi akibat aksi penolakan warga yang mendesak agar perusahaan tambang emas PT Bumi Suksesindo ditutup karena dinilai merugikan warga sekitar. Namun pihak perusahaan berikut pemerintah daerah Banyuwangi bersikeras menolak keinginan warga. Sementara 3 orang warga yang dilaporkan terluka akibat tertembak timah panas polisi hingga kini keberadaannya masih belum diketahui. 1 anggota polisi juga dilaporkan terluka parah akibat amuk massa. Saudara, tingginya aktivitas Gunung Bromo membuat daerah di sekitar diguyur abu vulkanik. Meski intensitasnya masih rendah, namun abu vulkanik sudah mulai mengganggu aktivitas belajar mengajar. Sejak 3 hari kemarin, Sekolah Dasar Negeri 2 Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, diguyur abu vulkanik Gunung Bromo. Meski intensitasnya rendah dan hanya terjadi pada malam hari, namun pagi harinya sudah mengganggu aktivitas belajar mengajar. Bukan hanya saat belajar, saat istirahat pun anak-anak sekolah ini juga merasakan dampak abu vulkanik. Tak jarang makanan bekal mereka kotor bercampur abu vulkanik. Menanggapi hal ini, Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo membagikan masker kepada seluruh siswa dan para pengajar. Melalui pembagian masker ini diharapkan agar aktivitas belajar mengajar tidak terganggu, apalagi sampai menyebabkan gangguan kesehatan. Karena ada abu vulkanik, maka kami berpendapat agar siswa-siswi yang sedang belajar dan menuntut ilmu di sekitar Gunung Bromo perlu diparingi pengaman. Nah, salah satu pengamannya agar safety adalah sesuai dengan anjuran BPBD, ini dengan memakai masker. Sementara itu, menurut petugas pos pantau Gunung Bromo, gempa tremor masih terjadi terus-menerus dengan amplitudo maksimal 5 mm. Guyuran abu vulkanik yang menerpa sekolah dan pemukiman warga terjadi karena hembusan angin kencang yang mengarah ke Desa Ngadisari membawa material vulkanik Gunung Bromo. Warga ataupun wisatawan dihimbau agar tidak mendekat hingga radius 1 km dari kawah Gunung Bromo. Panitia khusus DPRD Jawa Timur terkait penambangan pasir Lumajang menggelar inspeksi mendadak di sejumlah tempat. Hasilnya anggota Pansus menemukan kejanggalan jembatan timbang yang sudah tidak berfungsi selama 3 tahun.
hasilnya berapa. Bayarnya ke pemerintah 25.000. Cuman bayarnya berapa? 400 kalau ini kan milihnya. Inspeksi mendadak yang dilakukan panitia khusus DPRD Provinsi Jawa Timur ini dimulai dari lokasi penambangan pasir tradisional di bawah jembatan Sungai Bujur, Desa Lampeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Anggota Pansus langsung menemui sejumlah penambang pasir tradisional yang masih beroperasi. Tidak hanya memantau aktivitas penambangan saja, Pansus ini juga menemukan sejumlah stockpile atau tempat penampungan pasir yang juga terus beroperasi. Padahal pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan moratorium yang melarang segala aktivitas penambangan pasir di Kabupaten Lumajang. Moratorium itu muncul pasca mencuatnya tragedi Salim Kancil dan Tosan dari Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Bukan hanya di satu tempat, Pansus juga menyisir ke tempat penambangan pasir atau juga biasa disebut jembatan timbang. Tempat penimbangan pasir ini dikelola pihak ketiga dan selama 3 tahun tidak berfungsi. Kondisi inilah yang mengejutkan anggota Pansus Pasir DPRD Jawa Timur. Sebab dari hasil pertemuan mereka dengan Pemkab Lumajang sebelumnya, diketahui ada pemasukan anggaran yang didapat dari proses timbangan ini. Ini temuan, ternyata jembatan timbang ini sudah tidak berfungsi selama 3 tahun. Faktanya tadi penyampaian dari pemerintah kabupaten, KSO atau hasil retribusi KSO itu berdasarkan timbangan kali volume kali harga sesuai dengan Perda. Tadi juga sudah ada di situ catatan terkait dengan Perda. Faktanya 3 tahun ini ada uang masuk kepada pemerintah daerah melalui pendapatan lain-lain yang sah. Faktanya ini tidak ada. Pansus Pasir yang dibentuk oleh sejumlah anggota DPRD Jawa Timur ini untuk mengakomodir segala permasalahan tambang pasir yang ada di Kabupaten Lumajang. Tujuan akhirnya agar tidak ada lagi permasalahan, apalagi penyelewengan dalam aktivitas penambangan pasir. Terkait dengan temuan mereka di lapangan, Pansus Pasir ini akan membawanya ke dalam forum yang lebih tinggi. Pansus akan memanggil para pihak yang terkait dengan kerjasama operasional atau KSO Tambang Pasir Lumajang. Dari Lumajang, Puji Anugrah melaporkan. Mengantisipasi kemungkinan datangnya musibah di musim penghujan, pemerintah Kabupaten Tuban sejak kemarin menyiagakan ratusan petugas. Para petugas dan relawan ditempatkan di wilayah yang berpotensi rawan terhadap angin puting beliung, banjir, dan longsor. Memasuki musim penghujan, berbagai macam bencana seperti banjir, tanah longsor, hingga angin puting beliung kerap kali mengancam berbagai wilayah di tanah air, tak terkecuali di Kabupaten Tuban. Mengantisipasi hal ini, pemerintah Kabupaten Tuban mulai meningkatkan kewaspadaan. Tindakan cepat serta langkah antisipasi secara dini dilakukan pada beberapa wilayah kecamatan yang dinilai rawan terjadinya bencana. Bahkan tak tanggung-tanggung, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Tuban mulai menyiapkan petugas dan relawan untuk disebar di berbagai wilayah rawan bencana. Selain telah dibekali keahlian khusus penanganan bencana, mereka juga dilengkapi peralatan operasional khusus untuk menangani bencana, mulai dari truk pengangkut logistik, perahu, pelampung, serta sejumlah peralatan lainnya. Pemerintah Kabupaten Tuban dalam hal ini juga telah melakukan pemetaan di wilayah-wilayah rawan bencana, di antaranya di wilayah Kecamatan Soko, Rengel, Pelumpang, dan Widang. 4 wilayah ini dianggap rawan banjir karena secara geografis berada di daerah hilir Bengawan Solo. Selain itu, beberapa titik tanggul di 4 wilayah tersebut juga mengalami longsor dan masih dalam proses perbaikan. Sementara daerah rawan longsor dan puting beliung kerap kali menimpa warga yang tinggal di daerah perbukitan kapur seperti wilayah Kecamatan Parengan dan Gerabangan. Dari Tuban, Heri Setiawan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Dengan perolehan suara terbanyak, Gatot Triwaluyo SHKN terpilih sebagai Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah Pengwil Jatim periode 2015-2018. Sebagai ketua terpilih, Gatot diharapkan banyak pihak untuk dapat mengemban amanat forum. IPPAT Pengwil Jawa Timur kemarin menggelar konferensi wilayah dan upgrading Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah. Agenda yang terselenggara antara lain seminar dan diskusi bidang hukum serta sidang pleno pemilihan ketua IPPAT pengurus wilayah Jatim. Selain aktualisasi pemahaman dan pengetahuan permasalahan seputar pembuatan akte tanah bagi anggota IPAT, dalam konferensi kali ini sebanyak 457 suara anggota IPAT terlibat dan telah memilih secara demokratis. Hasil pemungutan suara menyatakan Gatot Triwaluyo sebagai ketua baru IPPAT Pengwil Jatim periode 2015-2018, menggantikan ketua sebelumnya Bambang Herujuwito.
Diakui Syafran Sofyan, Ketua Umum IPAT Indonesia, tantangan IPAT ke depan cukup berat. Menjadi ketua terpilih bukanlah tugas yang mudah. Kita harus betul-betul bekerja sama. Dan antara IPAT sendiri dari pusat sampai ke wilayah daerah itu harus betul-betul melaksanakan konsolidasi. Nah, ini salah satu Konperwil ini kita melaksanakan konsolidasi. Bagaimana kita memilih pemimpin di tingkat wilayah, nantinya di daerah, betul-betul nanti menjalankan program-program IPAT. Siapapun ketua Pengwil terpilih, inilah yang menjadi pilihan kita, yang betul-betul ke depan bagaimana semua permasalahan yang ada di wilayah Jawa Timur ini yang berkaitan dengan KPPAT-an itu dapat dijalankan. Sebagai ketua terpilih ke depan, Gatot akan berusaha meningkatkan profesionalitas organisasi dan anggota dalam melaksanakan jabatan. Insya Allah kami bisa meningkatkan hubungan yang harmonis antara semua rekan di Jawa Timur, baik antar anggota juga antar dengan perkumpulan atau organisasi IPAT Jawa Timur, dan semua Pengda bersama-sama dengan wilayah dan anggota meningkatkan profesionalitas yang harus dijunjung tinggi atau ditingkatkan oleh rekan-rekan PPAT di Jawa Timur pada khususnya. Sementara itu, suksesnya penyelenggaraan Konferwil IPAT kali ini tak lepas dari kinerja panitia yang berharap besar kepada pemimpin terpilih untuk dapat membawa organisasi ke arah yang lebih baik. Ada kerjasama yang baik, koordinasi yang baik, dan juga yang pasti kompak. Siapapun yang terpilih itu nanti harus kita dukung karena program itu sudah ada dari pusat, sehingga siapapun yang terpilih ini nanti akan melaksanakan dan harus melaksanakan program yang sudah disusun tersebut. Agenda tersebut diakhiri dengan serah terima jabatan sekaligus pelantikan Ketua IPAT Pengwil Jatim terpilih Gatot Triwaluyo. Selain 500 lebih anggota IPAT Jatim, agenda 3 tahunan IPAT ini juga dihadiri oleh undangan dari IPAT Pusat, Ikatan Notaris Indonesia Jatim, Kementerian ATR BPN Kanwil Jatim, BPN Kabupaten Sidoarjo, Polda Jawa Timur, serta 18 perwakilan pengurus daerah IPAT se-Jawa Timur. Saudara, tetaplah bersama kami di Jawa Timur dalam berita. Sensitif dan sangat kita. Mata adalah organ vital yang sangat sensitif dan sangat kita butuhkan. Maka dari itu, sayangilah mata Anda. Di era seperti sekarang ini, banyak orang mengidap penyakit mata. Kini telah hadir di Surabaya pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S, yang dapat mengobati segala jenis keluhan penyakit mata Anda dengan menggunakan ramuan tradisional yang sudah terbukti memberikan kesembuhan pada mata Anda. Jika mata Anda mengalami gangguan, segera berobat dengan ahli pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S di Jalan Gunung Sari nomor 196 depan pom bensin. Telepon 085 1031 66006 atau 082 1673 91717. Buka setiap hari. Hanya dengan menggunakan obat-obatan herbal alami tanpa efek samping, lebih aman dan efektif, serta efisien yang ditangani oleh ahli pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S. Pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S adalah pengobatan mata warisan tradisi keluarga sejak tahun 1975, khusus menangani keluhan mata dan akan memberikan solusi bagi Anda penderita sakit mata. Bila Anda merasakan sakit pada mata, segeralah datang ke pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S dengan menggunakan ramuan tradisional yang diambil langsung dari pegunungan Himalaya, India, dan dipadukan dengan ramuan tradisional Indonesia. Anda akan mendapatkan kesembuhan. Pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S mengobati berbagai jenis penyakit mata seperti mata berair, mata merah, glaukoma, silindris, rabun jauh, rabun dekat, katarak, dan penyakit mata lainnya. Jika Anda salah satu penderita penyakit mata tersebut, segera datang ke pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S. Cukup dengan 1-2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Banyak orang jenuh dan bahkan sudah malas berobat karena tidak mendapatkan kesembuhan. Bahkan karena menunda waktu dan hal lain di pekerjaan sehingga menimbulkan rasa sakit pada mata dan melakukan operasi untuk mendapatkan kesembuhan.
Pada saat sekarang ini, banyak anak yang harus memakai bantuan dengan menggunakan kacamata. Penyakit mata terjadi bukan hanya karena debu dan kotoran lainnya, tetapi bisa akibat dari banyak hal dan pantangan yang tidak diketahui dari makanan yang kita konsumsi setiap hari. Penyakit mata yang telah banyak dirasakan masyarakat sangat rentan dan mengakibatkan kebutaan, bahkan tidak dapat disembuhkan. Kita harus berhati-hati dan selalu menjaga mata kita agar selalu aman dan terhindar dari hal-hal tersebut. Jika mata Anda mengalami gangguan, segera berobat ke ahli pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S di Jalan Gunung Sari nomor 196 depan pom bensin. Telepon 085 1031 66006 atau 082 1673 91717. Buka setiap hari. Hanya dengan menggunakan obat-obatan herbal alami tanpa efek samping, lebih aman dan efektif, serta efisien yang ditangani oleh ahli pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S. Awas, jangan salah alamat. Pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S di Jalan Gunung Sari nomor 196 depan pom bensin. Telepon 085 1031 66006 atau 082 1673 91717. Buka setiap hari. Hanya di pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S, cukup dengan 1-2 kali kunjungan Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Saudara, tetaplah bersama kami di Jawa Timur dalam berita, dan kini kita ikuti informasi aktual hari ini. Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di seluruh Jawa Timur, Biro Hukum Setdaprov Jawa Timur menggelar sosialisasi dan penyuluhan hukum di beberapa kabupaten di Jawa Timur. Target dan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pengetahuan hukum bagi masyarakat di pedesaan. Acara yang dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro ini bertempat di Balai Desa Dander, Kecamatan Dander. Sosialisasi dan penyuluhan hukum kali ini mengambil materi tentang undang-undang perkawinan dengan fokus pernikahan dini, masalah perlindungan anak, serta gerakan desa sehat dan cerdas. Lewat sosialisasi ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Hukumnya berharap agar masyarakat di pelosok desa tidak lagi buta hukum. Masalah perkawinan dan perlindungan anak menjadi pokok bahasan karena banyaknya pernikahan di bawah umur disebabkan faktor adat dan pergaulan bebas. Pasangan nikah muda yang belum siap dikhawatirkan memicu terjadinya penelantaran anak dan hilangnya hak mendasar anak. Acara yang dihadiri oleh Kepala Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan Biro Hukum Setdaprov Jatim, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bojonegoro, Camat Dander dan warga sekitar desa Dander ini berlangsung tanggal 22 Oktober 2015 lalu. Sementara itu, saudara, rangkaian sosialisasi dan penyuluhan hukum Biro Hukum Setdaprov Jatim diakhiri di Kabupaten Banyuwangi. Acara ini ditutup dengan kegiatan sosialisasi lewat tarian tradisional. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sosialisasi dan penyuluhan hukum yang berakhir di Kabupaten Banyuwangi ini dikemas berbeda dengan daerah lain. Acara yang dihadiri muspika setempat serta pelajar se-Kabupaten Banyuwangi menampilkan kreasi budaya berupa musik dan tarian tradisional khas Banyuwangi. Tema yang diangkat dalam sosialisasi hari terakhir ini tentang kenakalan remaja, HIV/AIDS, serta penyalahgunaan narkotika. Pelaksanaan sosialisasi ini di Balai Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, dan dihadiri kurang lebih 200 undangan, serta warga sekitar yang ingin melihat pentas kesenian tradisional. Acara ini juga dihadiri Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Pemkab Banyuwangi, serta Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim.
Agenda tahunan Biro Hukum Seda Prof Jatim ini bertujuan agar masyarakat di pelosok desa Jawa Timur mempunyai pengetahuan tentang hak dan kewajibannya di mata hukum, serta sanksi yang didapat jika melakukan pelanggaran hukum. Dan saudara, terkait dengan informasi tadi, selanjutnya kita akan ikuti sesi dialog aktual yang akan dipandu oleh rekan Paramita Bermawi. Hukum di Indonesia masih saja minim, maka dari itu sosialisasi penyuluhan hukum dirasa perlu. Hal ini menjadi topik dialog kita pada sore hari ini bersama dengan pengacara dan juga pakar hukum, Bapak Sunarno Edi Wibowo. Selamat sore. Selamat sore Mbak Mita. Nah, ini tadi kita sudah melihat tayangan sebelumnya. Bagaimana pendapat Bapak dengan adanya sosialisasi penyuluhan hukum Pak di pedesaan? Ya, saya mengapresiasi ya, khususnya pada pemerintah provinsi, khususnya Biro Hukum atau Sekda Prof, itu saya apresiasi. Tapi ini harus ditindaklanjuti, jangan sampai hanyalah panas-panas saya ayam. Oleh kenapa? Karena persoalan hukum adalah persoalan semua masyarakat, baik tingkat atas maupun tingkat bawah. Nah, ada persoalan di desa itu. Ketika persoalan perkawinan di bawah umur atau ini perlindungan anak. Nah, ini berbahaya sekali dikarenakan ada aturan Undang-Undang 35 tahun 2014 ada suatu persoalan. Ketika anak ini melakukan di bawah umur, ini yang kena ini adalah yang laki. Kalau wanita sih enggak, kena apapun, kena ini kasmaran dan sebagainya. Namun ini ketika orang tua, saudara, ketika komplain, ketika enggak terima, ini berbahaya. Nah, ini adalah persoalan. Nah, kemudian perkawinan, ini ada gap. Sebetulnya gap ada persoalan Undang-Undang 174, ini gap antara persoalan yang di daerah. Kalau persoalan kalau di sini adalah 19, 18 ke atas, 19 sampai 21 ya. Tapi kalau di desa ada 14, 16 berkawin. Ini sebenarnya gap hukumnya. Hukum nggak efektif ketika ada persoalan di tingkat khususnya kabupaten. Nah, saya rasa juga di samping itu banyak narkoba ini sudah merupakan bagian yang terpenting juga. Kalau di desa-desa itu tidak tahu apa itu kedapatan, apa itu memakai, apa itu menyimpan atau menggunakan. Ini yang penting. Kenapa? Ini ancamannya minimal 4 tahun ya, Undang-Undang 35 tahun 2009. Nah, sekarang kalau ini undang-undang nggak disosialisasikan pada tingkat bawah, berarti apa? Karena di dalam hukum itu ada asas suci. Ketika seseorang itu melakukan tindakan hukum, ini adalah hukumannya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana tentang khususnya masalah hubungannya dengan kriminal. Nah, pencurian, kriminal. Kenapa? Ini tidak dilengkapi atau tidak dididik atau apa? Pendidikan ini ada gapnya. Pendidikan nggak bisa settle. Kalau pendidikan settle untuk mensosialisasikan hukum berarti mengerti. Tapi kalau orang nggak mengerti bagaimana? Ini perlu adanya pendidikan yang harus memang di samping hukum juga pendidikan harus seirama. Jangan sampai nantinya ini hukum pendidikannya nggak nyampe. Maka perlu adanya salah satu wajib ketika undang-undang ini sudah diundangkan. Setiap orang, setiap masyarakat harus patuh terhadap hukum. Ketika nggak patuh, sanksinya adalah pidana. Ini saya lihat apa yang disampaikan dari provinsi ini sangat baik. Tapi jangan sampai hanya waktu-waktu, tapi harus disosialisasikan ke media, khususnya di DPR ini kan sudah. Kalau ada sosialisasi tentang undang-undang harus apa pidananya, apa hak dan kewajibannya. Nah, ini penting sekali. Nah, oleh karena itu selama ini kelihatannya tertidur lelap karena undang-undang nggak pernah. Ketika hukum itu nggak pernah. Pokoknya kalau contohnya kalau ada pertambangan nggak punya izin dia trik dah. Oleh karena ini ada dua. Saya melihat pemikiran lama itu begini. Kalau undang-undangnya jelek, tapi pelaksanaan hukumnya baik, ini jadi baik. Undang-undangnya baik, pelaksanaan hukumnya jelek, jadi jelek. Nah, oleh karena itu adanya pelaksanaan juga begitu. Jangan sampai nanti pelaksanaan hukum ini orang nggak tahu terjebak dalam suatu persoalan narkoba, terjebak persoalan perjudian, terjebak persoalan tentang hubungannya dengan kriminal. Ini ya jangan sampai. Kenapa? Inilah yang penting adalah harus mensosialisasikan setiap undang-undang. Ketika undang diundangkan sudah efektif. Nah, seringkali juga undang-undang ini sudah diundangkan,
tetapi tidak digunakan dengan suatu PP-nya, pelaksanaan undang-undangnya, pelaksanaan peraturan dari pemerintah, tidak pernah. Tapi undang-undang tetap jalan. Padahal ini perlu aturan. Semua ini kadang-kadang, jangankan masyarakat, orang yang ngerti hukum, ini undang-undang tidak ada PP-nya bisa berjalan. Ini adalah sesuatu yang pertimbangan. Kalau saya pendapat ini bertentangan. Seharusnya undang-undang dibuat harus ada PP-nya. Kenapa? Tata perurutan undang-undang demikian. Seringkali keputusan-keputusan ini yang nyeleneh. Nah, oleh karena itu perlu adanya mensosialisasikan hukum itu pada tingkat pedesaan itu rawan. Nah, contohnya apa itu? Kalau dia itu unjuk rasa, unjuk rasa anarkis, ini akhirnya sengsara, anak istrinya ya semua sengsara. Padahal itu ada orang-orang yang provokator di sana. Padahal contohnya contohnya ini rawan ini, sama-sama pilkada mau coblosan. Nah, orang memberikan suatu provokasi begini begitu sampai dia itu anarkis, yang sisa siapa? Rakyatnya, bukan pimpinannya. Pimpinannya ketawa-ketawa. Padahal itu hanyalah di balik layar. Tapi yang maju siapa? Kena pidana itu adalah bagian dari perbuatannya, tidak bisa diwakilkan. Oleh karena itu perlu ada antisipasi masalah tentang jangan sampai anarkis, jangan sampai melanggar hukum. Tapi Pak, walaupun setelah adanya sosialisasi, apakah itu menjadi jaminan Pak akhirnya masyarakat ini mulai sadar hukum? Nah, minimal ada satu nggak terlos. Jadi update-nya, kriminal bisa tertekan. Nggak bisa ada suatu kejahatan itu hilang punah, ada. Ini memang adalah merupakan suatu bagian dari sejarah. Kalau kejahatan nggak bisa, minimal kan tertekan. Nah, sekarang kalau tidak disosialisasikan, bagaimana? Orang asas fiksi, orang nggak tahu. Contohnya begini, ya, orang angon sapi, angon kambing, ketika kedapatan menemukan narkoba, ditangkap. Padahal ini tidak tahu apa narkoba. Nah, ini kena hukum. Nah, contohnya anak di bawah umur, padahal itu kalau di desa itu bongsor-bongsor. Ketika umurnya 16 sudah gede, nggak tahu, padahal umurnya 16. Ketika dia melakukan perbuatan cabul, kena minimal 5 tahun. Bagaimana kalau persoalan ini nggak diberikan satu sosialisasi? Ini berbahaya, banyak gap-gap di situ. Contohnya ada overspell, ada perjinahan, ya toh, sampai tentang bacoan, sampai caro. Ini berbahaya sekali. Perlu adanya sosialisasi. Apa sih sebenarnya pembunuhan itu? Minimal berapa sanksinya? Pasal 340, 338 itu sanksinya ada seumur hidup, ada 20, ada 15. Ini kan perlu. Jangan sampai nanti ketika orang-orang itu melakukan kriminal tidak tahu apa sih sebetulnya kejahatan itu. Kenapa? Orang nggak tahu. Perlu adanya penjelasan. Kalau melakukan tentang tindak pidana, perlindungan anak, narkoba, perjudian, ya toh, pembunuhan, pencurian, ini loh sanksinya ini harus diberikan. Jangan sampai pemerintah itu adalah bagian dari apa? Untuk melindungi masyarakat supaya nanti angka kriminal itu nggak tinggi. Nah, ini penting sekali bagi atensi saya. Jangan sampai anarkis ketika ada tentang menyangkut ada pilkada ini bahaya. Yang kena adalah dia sendiri. Tidak mungkin pimpinan akan kena. Yang kena adalah pelaku perbuatannya. Begitu. Kalau anarkis, ya. Tapi kita kembali lagi Pak, kriminalitas. Ya. Kalau Bapak melihat sekarang kenakalan remaja itu sekarang marak sekali. Bagaimana Bapak melihatnya? Nah, karena belum tidak ada mensosialisasikan di sekolah, di tingkat rumah, di tingkat RT, RW, lurah, tidak pernah ada. Sehingga dia terkena lingkungan, banyak kejahatan-kejahatan. Contohnya sekarang narkoba. Narkoba ini adalah sanksinya 4 tahun minimal. Tetapi kalau nggak ada pasal 127-nya nggak ada, padahal itu sudah ada. Ini undang perangkat sudah ada, namun demikian pelaksanaan undang-undang pokoknya kalau kena narkoba pokoknya nggak dikasih ada pesanan 112, 114, padahal itu wajib direhab kalau itu dia menggunakan. Namun kalau ini kan banyak kenakalan remaja dengan penggunaan narkoba, ini perlu diantisipasi. Sekolahan perlu adanya sosialisasi tentang bahaya narkoba ini. Tidak pernah ada mensosialisasikan, cuma hanyalah momen tertentu, tapi sebetulnya ini wajib tiap hari ada agenda seperti ini. Tapi bukannya biasanya ada Pak, seperti misalnya melewat OSIS dan lain sebagainya, pramuka, biasanya dibekali dengan bahaya mengonsumsi narkoba. Nah, ini perlu adanya, kalau ini untuk seperti ini, berarti ada ya mata pelajaran khusus tentang bahaya narkoba, tentang bahaya seksualitas, ada tersendiri. Jadi kalau tersendiri, berarti ini yang sosialisasi. Jadi ada memang sudah tersendiri. Nah, kalau dulu itu ada budi pekerti, sekarang nggak ada. Budi pekerti nggak ada, sehingga apa? Nggak santun semua masyarakat ini. Sekarang kalau dulu
ada mata pelajaran budi pekerti, bagaimana tentang sopan santunnya pada orang tua, pada kakaknya, pada neneknya, pada kakeknya. Aduh, Mbak Mbana ini sekarang nggak ada. Mbak Mbana pun dilawan. Nah ini kena budi pekerti tidak ada. Apa ini? Oleh karena itu semua ini dosa-dosa Pancasila di sini. Padahal Pancasila itu penting. Tapi sekarang dia akan lupa dengan Pancasila. Ya seperti ini. Akhirnya apa? Tidak terkontrol semua. Akhirnya semua seperti ini. Ya inilah akibatnya. Apa yang pendidikan budi pekerti tidak ada, seharusnya ya demikian ini. Solusinya Pak, apakah harus lewat sosialisasi ini ataukah ada cara lain supaya masyarakat ini mulai sadar hukum Pak? Sebetulnya masyarakat itu tidak ada ketahuan, tidak ada penjelasan, tidak ada sebetulnya. Ini hanyalah soal masalah dana, masalah operasional. Tidak ada mungkin apakah ada dana taktis dari APBD tidak ada kelihatannya. Sehingga pemerintah baik kabupaten maupun provinsi enggan mengeluarkan ini, padahal ini penting. Kalau masyarakat ini bersih, sekolah, pendidik semua tidak kena suatu persoalan kriminal, masyarakat ini tidak. Caranya bagaimana? Bisa melewati media, koran atau sekolah atau kemana. Bisa iklan. Bahaya narkoba begini. Kalau kena narkoba ancamannya begini, akan rusak generasi. Banyak perkawinan tentang masih muda akannya kena ini, kan harusnya itu adalah suatu media yang penting. Jangan sampai hanyalah mengeluarkan dana taktis untuk media yang enggan. Apakah ini persoalannya tidak ada anggaran untuk menyangkut persoalan tentang suatu kejahatan baik narkoba, kejahatan kriminal, bahkan sekarang anak kecil-kecil. Sekarang kalau di jalan itu ya toh jadi begal, jadi perampok. Ini kenapa? Dia tidak ketahui, tidak mensosialisasikan. Dikarenakan apa? Tidak merupakan satu bagian, ini bagian dari pendidikan. Baik dari sekolahan, baik dari keluarga, baik dari perlu sekali. Kalau lingkungan, ini aja sosialisasi. Kalau dari pendidikan adalah mata pelajaran. Kalau di rumah, sopan santunnya demikian. Berarti ini harusnya kita katakan misal kepada anak didik kita Pak. Ya. Misalnya anak-anak remaja, itu seharusnya dibekali di mana? Di sekolah dulu atau di lingkungan keluarga dulu Pak? Nah sebetulnya tadi saya katakan, sekarang ini penting sekali di rumah, ya toh, tentang tata krama, tata cara pendidikan dari lingkungan rumah, lingkungan keluarga dulu ya rumah, terus lingkungan sekolah, jadi lingkungan tersendiri. Jadi ada 3 sebetulnya. Ini penting. Jadi pembahasannya sekarang di lingkungan rumah maupun di sekolah atau di lingkungan pergaulan. Jadi itu penting. Ada 3 hal. Nah, oleh karena kalau 3 hal ini memang ada mensosialisasikan, jelas. Kenapa pemerintah itu ada undang-undang biar? Kenapa? Oh, baik itu undang-undang. Kayaknya ini menjebak sebetulnya. Ini jebakan supaya apa? Supaya nantinya kalau nantinya para pelaksana hukum menangkap seperti ini kan kena, kasihan. Nah, ini jebakan-jebakan ini perlu diantisipasi, jangan sampai terjadi seperti ini. Oleh karena itu perlu adanya sadar hukum, kesadaran. Seperti kalau dulu, kalau mencapir itu dulu bagus, sekarang nggak ada, makanya sekarang banyak kriminal yang timbul. Baik, ya terima kasih Pak Sunarno Edi Wibowo atas waktunya. Semoga informasi yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat bagi masyarakat luas. Kita doakan yang terbaik ya untuk masyarakat. Amin. Semoga mulai sadar hukum. Baik, terima kasih Bapak Sunarno Edi Wibowo atas waktunya. Dan saudara, tetaplah di Jawa Timur dalam berita karena masih banyak informasi menarik lainnya yang patut Anda simak. Namun sebelumnya kini kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Pulau Kangean dipilih untuk dipersiapkan sebagai salah satu lapas narkoba di Indonesia bersama beberapa pulau terpencil lain di wilayah Sulawesi, Papua, dan Maluku. Hal ini terungkap dalam sosialisasi P4GN oleh Wakil Gubernur Jawa Timur dan Kepala BNN Pusat Komjen Pol Budi Waseso di Gedung DPW Muhammadiyah Jawa Timur kemarin. Hingga bulan November 2015, jumlah pengguna narkoba di Indonesia secara nasional telah mencapai 5,9 juta pengguna. Angka ini naik sebesar 1,5 juta pengguna lebih dibandingkan data bulan Juni pada tahun yang sama. Selain itu, setidaknya 30 hingga 40 di Indonesia tewas akibat penggunaan narkoba. Angka ini memiliki kecenderungan untuk meningkat, mengingat Indonesia telah berubah bukan lagi sebagai negara transit, melainkan target peredaran narkotika dunia. Sedangkan di Jawa Timur, dalam beberapa tahun terakhir masuk dalam 3 besar provinsi pengguna narkoba terbanyak bersama dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat. Total kerugian perekonomian Jawa Timur akibat narkoba mencapai 9,5 triliun rupiah. Indikasi lain tingginya jumlah pengguna narkotika ini terlihat dari jumlah penghuni lapas dengan kasus narkoba menduduki lebih dari 60% dari total penghuni lapas. Maka upaya tegas penegakan hukum diperlukan guna menekan angka ini. Salah satunya dengan membangun lapas khusus narkotika. Pulau Kangean yang berjarak 100 km dari Kabupaten Sumeneb dinilai ideal untuk dijadikan lapas narkoba karena terpencil di tengah laut. Gini, ada kegelisahan
warga sekitar yang dijadikan tempat untuk lapas narkoba. Itu khawatir sekitarnya itu jadi terpengaruh. Nah, kalau di sana mungkin akan jauh lebih bagus karena itu di pulau. Nah, oleh karena itu pulau itu kalau bisa disterilkan dulu. Area yang akan ditempati itu benar-benar disterilkan. Tadi ada buayanya, ada ininya, sehingga idenya Pak Budi Waseso ini bisa dirasakan manfaatnya. Menjawab kekhawatiran masyarakat setempat akan pengaruh negatif keberadaan lapas narkoba, disiasati melalui pengamanan berlapis dengan menggunakan penjaga hewan buaya, piranha, dan harimau. Penggunaan hewan ini dapat dimanfaatkan untuk meminimalisir upaya suap dari terpidana narkoba. Selain itu juga untuk mengisolir terpidana narkotika dari dunia luar. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Bung Tomo Award ke-5 tahun 2015 semalam kembali digelar dengan menobatkan beberapa tokoh yang dipandang memiliki semangat kepahlawanan dan mampu memberikan inspirasi kepada masyarakat. Selain memiliki dedikasi tinggi, mereka juga dianggap memiliki konsistensi terhadap profesi yang dijalaninya bertahun-tahun. Gelaran malam penganugerahan Bung Tomo Award 2015 tahun ini agak sedikit berbeda dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Bila sebelumnya ada 6 kategori penghargaan, kali ini Bung Tomo Award hanya memberikan penghargaan Long Time Achievement bagi tokoh-tokoh terpilih. Dalam sambutannya, putra Bung Tomo, Bambang Sulistomo, mengatakan pemberian penghargaan Long Time Achievement bagi orang-orang terpilih ini akan menjadi agenda Bung Tomo Award setiap gelaran kelipatan 5 tahunan. Bung Tomo Award tahun ini dianugerahkan kepada 3 orang yang telah secara konsisten menjalani profesi dan mendedikasikan dirinya kepada masyarakat selama minimal 30 tahun. Long Life Achievement itu memilih orang-orang yang sudah mendekati uzur gitu, tapi masih konsisten dalam pengorbanannya itu. Iya betul, ya itu yang jadi dan jurinya pun nggak bisa dipengaruhi. Sampai sekarang pun saya belum tahu siapa yang menang, belum tahu gitu. Ya. Bung Tomo Award adalah penghargaan kepada insan-insan terpilih yang telah menanamkan nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan, utamanya di Jawa Timur. Penghargaan ini telah digelar sejak tahun 2011 lalu hingga kali kelima penyelenggaraannya pada tahun ini. Adapun 3 orang yang memperoleh penghargaan pada tahun ini adalah Muhammad Kalen Osen yang merupakan sosok perintis kampung Inggris di Pare, Kediri. Kemudian Murgiati karena dedikasinya di bidang kesenian ludruk sejak tahun 1974, dan yang ketiga adalah Nini K. Rahajeng karena dedikasinya di bidang atletik dan mencatatkan namanya pada 280 penghargaan di bidang atletik meski saat ini usianya menginjak 71 tahun. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumeneb kemarin gagal mendistribusikan logistik pemilihan kepala daerah atau Pilkada Sumeneb ke Kepulauan Sumeneb. Gagalnya pendistribusian karena tidak ada jadwal kapal, terutama untuk 4 kecamatan di kepulauan terjauh di Sumeneb. Ribuan surat suara, kotak dan bilik suara serta sejumlah logistik lain yang telah disiapkan KPU Sumeneb terutama untuk 4 kecamatan di 3 kepulauan terjauh seperti Pulau Masalembu, Pulau Kangean dan Pulau Sapeken Kabupaten Sumeneb harus tertunda pengirimannya. Hal ini karena tidak ada jadwal kapal penyeberangan ke wilayah kepulauan terluar di Kabupaten Sumeneb tersebut. Kendati demikian, KPU Sumeneb telah melakukan koordinasi dengan pihak Syah Bandar sehingga secepatnya sudah didistribusikan untuk Kepulauan Sapeken, Arjasa dan Kangayan. Sedangkan untuk Kepulauan Masalembu dijadwalkan awal bulan Desember mendatang. Namun jika terjadi hambatan lagi semisal cuaca buruk dan kapal penyeberangan tidak bisa berangkat, maka sebagai alternatif terakhir KPU Sumeneb akan menyewa kapal TNI. Bahkan helikopter agar logistik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb tanggal 9 Desember terdistribusi ke PPK di Kepulauan. Sementara distribusi ke wilayah daratan tetap dijadwalkan pada tanggal 5 hingga 6 Desember 2015. Kepulauan memang menjadi prioritas utama mengingat Kabupaten Sumeneb terdiri atas 27 kecamatan dan 9 diantaranya berada di wilayah kepulauan. Dari Sumeneb, Madura, Busri Toha melaporkan. Saudara, ribuan ton beras impor asal Vietnam disimpan di beberapa gudang Bulog di Jawa Timur.
Salah satunya disimpan di gudang Bulog Mojokerto di Jalan R.A. Basuni, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto setelah tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dengan dibawa sejumlah armada truk besar, ribuan beras impor dari negara Vietnam tiba di gudang Bulog Subdivre 5 Surabaya Selatan di Kabupaten Mojokerto. Para pekerja pun langsung menurunkan beras dari atas truk. Beras-beras ini akan disimpan di 2 gudang Bulog, yaitu di Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, dan Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Hingga Selasa siang, total beras yang datang sebanyak 3.000 ton beras dengan kemasan per sak 50 kg. Rencananya sebanyak 5.000 ton beras akan disimpan di Bulog Mojokerto. Meski beras impor, namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bulog, banyak ditemukan beras hancur meski dalam kemasan tertera maksimal hancur 15%. Bahkan kualitas beras impor sama dengan beras IR64 yang selama ini dimiliki Bulog. Beras-beras impor asal Vietnam ini sebagai beras cadangan pada musim tanam 2016 mendatang. Pasalnya diperkirakan tahun depan musim paceklik akan bertambah lama dibanding tahun 2015 ini. Namun untuk distribusi akan diserahkan ke Bulog Jawa Timur dan Bulog Pusat. Saudara, tetaplah bersama kami di Jawa Timur dalam berita karena masih ada beberapa informasi aktual yang patut Anda simak. Namun sebelumnya kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Sertifikasi dan registrasi adalah bukti standar produk pertanian yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan. Pastikan beras yang Anda konsumsi sudah ada nomor registrasi dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah, OKKPD Jawa Timur. Budayakan sadar pangan, aman dan bermutu. Pupuk T-Grow, pupuk masa depan. Tanah subur, petani makmur. 58, 59. Hasilnya kalau pakai T-Grow ini lebih memuaskan, Pak. Ini yang betina bobotnya 2,2. Udang faname umur 2 bulan. Manfaat pemakaian T-Grow, buah dalam satu tandan itu bisa berkisar 9-10 dengan besarnya hampir rata. Grow mantap dan oke. Jawa Timur merupakan pusat produksi pangan segar asal tumbuhan. Ayo, kita raih peluang pasar bebas masyarakat ekonomi ASEAN. Dengan produk pertanian bersertifikat, kita siap bersaing. Budayakan sadar pangan, aman dan bermutu. Pelayanan perizinan terpadu merupakan program pemerintah Provinsi Jawa Timur bertujuan agar masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, murah, mudah, dan transparan. P2T melayani seluruh hati. Surabaya sebagai kota besar tidak lepas dari permasalahan. Kami Rasolusi berkomitmen membawa perubahan untuk Surabaya lebih sejahtera, lebih berkeadilan, lebih berdaya saing, dan berkepribadian. Mengetengahkan masalah Surabaya pinggiran sebagai fokus utama. 500 juta per RW dan 50 juta per koperasi wanita RW. Bersama Rasolusi Salam Satu Jari, Wani Rek. 9 Desember 2015, perhelatan akbar Pesta Demokrasi Pilkada Jawa Timur. Awasi, peduli terhadap aksi dalam mencapai ambisi. Kami mengajak kepada seluruh masyarakat Jawa Timur agar ikut berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati Wali Kota tahun 2015. Dan jika mengetahui pelanggaran agar segera dilaporkan kepada Panwaslu terdekat. Saat mata ini terbuka, dunia seakan cepat berubah. Dan waktu telah menjadi saksi atas apa yang telah kita perbuat hari ini. Kemarin adalah proses yang mesti kita lalui bersama. Dan esok adalah tugas kita semua untuk terus membangun Surabaya.
Ya, saudara, berikut kami sampaikan berita olahraga. Tetaplah di Jawa Timur dalam berita. Saudara, Arema Kronus sudah mengamankan tiket lolos ke babak 8 besar Piala Jenderal Sudirman 2015. Tetapi Singoedan tetap serius menyambut laga terakhirnya lawan Persija Jakarta di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang hari Sabtu besok. Kesebelasan Arema Kronus berusaha mengetahui kekuatan lawan dengan mengobservasi dan melihat permainan Persija Jakarta saat melawan Sriwijaya FC Rabu malam lalu. Menurut pelatih Arema Kronus Joko Susilo, hal itu penting agar Singoedan bisa menentukan taktik khusus yang akan dipakai menghadapi Macan Kemayoran pada laga terakhirnya di Grup A yang digelar hari Sabtu. Pelatih Arema Kronus yang biasa dipanggil Getuk ini menuturkan jika pihaknya saat ini memang masih mempersiapkan taktik umum sebagai persiapan menghadapi tim Macan Kemayoran. Trisula Arema Kronus Gonzales, Fiskara, dan Samsul Arif diharapkan mampu mengoyak gawang Persija Jakarta. Mereka juga dihuni pemain-pemain berkualitas, apalagi dengan 2 kemenangan ini tentu punya motivasi tersendiri, menambah motivasi tim juga. Itu yang perlu kita waspadai dan kita tidak bisa sedikit pun lengah untuk menghadapi Persija. Dengan taktik khusus, tim pelatih kesebelasan berlogo singa ini bisa meracik komposisi tim yang tepat untuk mengimbangi permainan kolektif yang jadi andalan Persija. Kemenangan lawan Persija Sabtu besok merupakan harga mati untuk menyapu bersih kemenangan pada babak penyisihan di Grup A. Arema Kronus juga tak ingin bermain mata dengan Persija pada laga krusial itu, selain tetap akan menurunkan skuad terbaiknya. PSTNI kembali meraih kemenangan saat melawan Persela Lamongan dalam laga lanjutan Grup C Piala Jenderal Sudirman di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Dalam pertandingan tersebut, Persela Lamongan harus menyerah 4-2 dan TNI atau PSTNI menjadi tim pertama yang lolos ke 8 besar. Tampil menekan di menit awal, Persela tampil ngotot untuk menjaga peluang di babak selanjutnya. Namun PSTNI yang tampil di hadapan ribuan pendukungnya